Ingin mengalami sisi lain dari Israel? Mau belajar lebih dalam tentang tanah, bangsa, dan panggilannya? Program talk show HKM mengadakan Holy Land Study Tours Bnei Eretz yang lebih memusatkan diri pada pembelajaran. Selain mengunjungi tempat wisata populer, tur ini juga akan membawa Anda mengunjungi tempat baru dengan tujuan studi dan mengalami kehidupan sehari-hari bangsa pilihan. Peserta akan pulang dengan memiliki perspektif yang baru dalam memahami firman Tuhan. Segera daftarkan diri Anda, tempat terbatas. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ahalan Tours di 5619-3777 atau 750-0431. Sekali lagi di 5619-3777 atau 750-0431 atau melalui PIN BB kami di 27B505E2. Pastikan Anda berangkat ke Israel hanya dengan kelompok Study Tours Bnei Eretz. Hashem elecha v'nashuva Chadish yameinu kekedem Etz chaim hi lamachazikim ba Tomcheha meoshar teracheha darchenoam v'chol netivoteha shalom Hashem elecha v'nashuva Chadish yameinu kekedem Etz chaim hi lamachazikim ba. Shalom Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan. Ikutilah talk show HKM bersama Kehilat Brit Braka pada hari Senin pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat di radio kesayangan Anda 107,7 Prestasi FM. Ikutilah talk show HKM bersama Kehilat Brit Braka pada hari Senin pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat di radio kesayangan Anda 107,7 Prestasi FM. Tuhan memberkati. Chadish yameinu kekedem 107,7 Prestasi FM bertanding sampai menang. Etz chaim hi lamachazikim ba. Sesaat lagi kita akan mendengarkan talk show HKM
bersama Kehilat Brit Braka. Selamat mengikuti. Shalom Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan. Kembali hadir di sini menemani Anda program radio talk show Etz Chaim bersama saya Abigail Wiryatmaja, Pak Yohanes dan juga Elisheva Wiryatmaja. Erev Tov. Etz Chaim, buat yang belum tahu, Etz Chaim itu berarti pohon kehidupan, dan di dalam perspektif Alkitab dari perspektif Ibrani, pohon kehidupan ini mengacu kepada kelima kitab pertama yang ditulis oleh Musa, yaitu Taurat. Bagi Sobat Prestasi yang baru bergabung dengan kami minggu ini, kami hadir di setiap hari Senin, minggu kedua di Radio Prestasi pukul 19 sampai pukul 20 malam. Hanya kali ini saja kita di minggu ketiga karena minggu lalu kita sempat ada halangan banjir. Ya, kemudian bagi Sobat Prestasi yang ingin berinteraksi bersama kami menerima SMS di 0812 88 0-nya 3 kali, 7-nya 3 kali, atau di 0857 80 1000 7-nya 3 kali. Format SMS-nya nama, spasi, usia, spasi, lokasi, spasi, isi SMS atau pesan. Etz Chaim ini juga mengadakan tur unik ke Israel. Nama grup kita namanya Bnei Eretz Study Tour ya, atau disingkat dengan BEST. Nah, gelombang pertama akan berangkat tanggal 4 dan pendaftarannya sudah ditutup ya. Tapi 4 Februari ya, betul. 4 Februari, dan bagi yang belum bergabung bisa mendaftarkan diri untuk gelombang berikutnya, yaitu berangkat tanggal 26 Juni sampai dengan 7 Juli 2014. Ya, Bnei Eretz Study Group ini adalah studi wisata ke Israel yang akan belajar lebih mendalam mengenai tanah perjanjian Israel, bangsa pilihan, dan panggilan bangsa pilihan tersebut sehubungan dengan bangsa-bangsa lain di akhir zaman ini. Dan kita akan belajar lebih banyak dan melihat Alkitab dari perspektif akar Ibrani atau Yahudi, dan melihat Israel dari kacamata orang lokal, bukan kacamata turis. Pendaftaran untuk gelombang kedua ini sudah dapat dilakukan dari sekarang ya. Pemberangkatannya akan dilakukan dari Soekarno-Hatta pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 dan tiba kembali di Soekarno-Hatta pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014. Pendaftarannya dapat dilakukan melalui Ahalan Tours and Travel di Gedung Berlima House, Jalan Lebak Bulus, PDK nomor 5, Jakarta 12440. Teleponnya di 5619 3777 atau di 750 0431 atau di handphone 0812 94 369 7-nya 3 kali, atau di PIN BB di 27 Bravo 505 Eko 2. Informasi lebih lanjut tentang tur ini dapat dilihat di website kita di www.besttour.org. Best Tour-nya T-nya 1 ya, BESTOUR.org. Nah, kita akan langsung memasuki topik saja ya. Topik ini untuk episode kali ini judulnya Hamakom. Nah, silahkan Elisheva, Hamakom ini artinya apa sih sebenarnya? Shalom. Hamakom sebenarnya ini sudah pernah saya tulis di salah satu buku saya yang bervolume 7 dengan judul 7 Rahasia Tuhan yang terkubur di dalam Taurat. Volume 7 itu berbicara khusus tentang Israel, jadi ada satu bab khusus mengenai Hamakom. Saya tidak akan membahas terlalu banyak hari ini karena waktu kita sangat terbatas, tapi kalau bagi saudara yang sebagai sobat prestasi yang ingin mempelajari lebih dalam, sebenarnya bisa membaca buku itu dan bisa dipesan di www.elishevadpw.com. Elisheva DPW itu nulisnya pakai V, ya, pakai Victor, ELISHEVADPW.com.
Ya, Hamakom itu sebenarnya dalam bahasa Ibrani artinya the place atau tempat itu. Itu sesederhananya kalau mau dibahas adalah itu. Dimulai dari kata ini pertama kali muncul pada saat Akedah ya. Akedah itu adalah peristiwa di mana Abraham hampir mengorbankan Ishak di Gunung Moria. Itu di Kejadian 22 ayat 4 dikatakan bahwa ketika pada hari ketiga, mereka udah berjalan nih ceritanya ya, menuju Gunung Moria itu. Dan ketika pada hari ketiga perjalanan, Abraham melayangkan pandangnya, lalu kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Tempat itu menunjuk pada, menunjuk pada tempat di mana akhirnya Tuhan menginginkan Ishak itu dikorbankan. Gitu kan. Di dalam bahasa Ibraninya dikatakan bahwa kelihatanlah kepadanya Hamakom dari jauh. Itu dia. Itu munculnya Hamakom di situ, ya kan? Ini menjadi sangat penting karena di tempat di mana Abraham mengorbankan Ishak, hampir mengorbankan Ishak, adalah tempat di mana bait suci yang pertama berdiri. Itu ajaib kan? Jadi tempat ini bukan cuma sekedar tempat yang iseng aja gitu, enggak. Ini ke tempat yang sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial, sangat-sangat terpusat, terfokus. Saking terfokusnya itu dia muncul lagi tempat ini berulang kali gitu kan. Itu disebut Hamakom, the place, tempat itu. Ya. Dan sepanjang Tanakh kita melihat berkali-kali kalau mereka menyebut daerah itu, mereka sebut dengan tempat itu atau Hamakom. Ya. Kan? Kalau kita sekarang ke Israel dan ada Western Wall ya atau tembok ratapan, di balik tembok ratapan itu adalah tempat itu, Hamakom, ya kan? Jadi Hamakom adalah satu pusat, satu titik yang sangat penting dan kita akan membahas kenapa dia sangat penting di sini. Ya. Nah, kemunculan kata Hamakom yang kedua itu pada saat Yakub memimpikan tangga, ingat nggak ya? Waktu itu kan dia tidur di suatu kota yang namanya Luz. Ketika dia tidur itu dia memimpi bahwa ada satu tangga di mana malaikat turun naik dari surga, ya kan? Waktu dia bangun, dia kaget sekali karena dia waktu itu disamperin sama Tuhan kan. Tuhan datang, dia bilang, hai Yakub, aku akan memberikan bla bla bla. Kita tahu apa isi ceritanya kan. Dan Yakub itu waktu dia bangun, dia takut sekali. Dan di Kejadian 28 ayat 17 dikatakan bahwa ia takut, ya ini Yakub, dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Elohim. Ini pintu gerbang surga. Akhirnya Yakub itu mengatakan bahwa dia akan mengulang dia menamai tempat itu dengan Beit El. Beit El itu artinya apa? Rumah Tuhan, ya kan? Padahal sebelumnya nama itu adalah Luz, ceritanya seperti itu. Tapi kalau kita lihat sekarang kata Yerusalem artinya atau Jerusalem itu kalau dilihat dari Mazmur 122 ayat 3 dikatakan bahwa Yerusalem itu adalah dua kota yang hubraloh bahasa Ibrani artinya yang digabungkan menjadi satu. Artinya kita selalu berpikir bahwa tempat di mana Abraham mengorbankan Ishak dengan di mana bait suci berdiri dengan di mana Yakub itu tidur, Beit El, itu dua tempat yang terpisah. Itu bukan tempat yang sama, tapi sebenarnya itu tempat yang sama. Itu Hamakom. Karena apa? Itu tempat yang disebut Yerusalem sekarang. Dan tempat di mana bait suci berdiri sekarang. Bait suci nggak ada sekarang ya. Maksudnya waktu itu didirikan di sana gitu kan. Dan di Mazmur 122 ayat 3 dikatakan bahwa Yerusalem adalah dua kota yang hubrahloh, yang digabungkan menjadi satu. Dan yang apa gabungannya? Yaitu Salem, yaitu daerah di mana Gunung Moria itu, di mana Ishak dikorbankan, dan daerah Luz, di mana Yakub itu tidur dan mimpi tangga itu. Itu dua kota yang menjadi satu. Itu munculnya kata Hamakom yang kedua. Jadi terus ada yang ketiga lagi, dia bilang gini, ada yang kejadian ketiga adalah di mana Musa dia udah membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Di tengah jalan dia ketemu dengan saudara-saudaranya istrinya, ya kan, ada Yitro dan seterusnya. Dan ketika itu dia mengatakan bahwa kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan itu. Dalam bahasa Ibrani dibilang bahwa kami berangkat ke Hamakom. Itu ada di bilangan. Saya lupa bilangan berapa. Tapi Hamakom ini muncul lagi gitu. Dan masalahnya gini, kenapa ada apa dengan Hamakom? Gitu ya maksudnya. Hamakom itu seolah-olah begitu penting bagi Tuhan. Pertama,
Abraham dia melayangkan pandangnya dan dia melihat Hamakom, disinilah kayaknya tempat yang paling tepat untuk mengorbankan Ishak. Dia berpikir seperti itu. Yang kedua, Yakub itu kebetulan dia taruh kepala di situ dan tidur, dan ternyata di tempat dia tidur Tuhan muncul dan bilang, tempat ini adalah tempat kudus. Ya kan, aku akan memberikan tempat ini, seluruh tempat ini, tanah ini kepadamu dan kepada keturunanmu, gitu kan. Dan dia bangun dan dia bilang, this is so great, ini adalah gerbang Sya'ar Hashamayim, gerbang pintu surga, gitu, pintu gerbang surga dikatakan. What's so important about this place? Gitu. Apa sih sebenarnya yang penting dengan tempat ini? Kemudian Musa pun ketika keluar dari Mesir, dia dipanggil keluar dari Mesir, dia memanggil juga membawa seluruh Israel keluar dari Mesir untuk ke suatu tempat yang dia nggak bilang bahwa kita ke tempat tanah perjanjian, kita ke mana, ke Kanaan. Enggak, dia bilang, ikut yuk, kita ke Hamakom, kita ke tempat itu. Ada sesuatu yang penting gitu di tempat itu kan. Terus sekarang kita bertanya ya, tempat itu sekarang adalah di mana Yerusalem ada, ya kan? Jerusalem, orang dunia menyebutnya Yerusalem atau Jerusalem, bahasa Ibraninya Yerusalem. Tapi Yerusalem itu adalah Hamakom yang dibicarakan di tanah itu. Tempat itu loh, tempat yang begitu hebohnya, kayaknya entah apa gitu. Dan kita sekarang berpikir, kenapa ya, ada apa dengan tempat itu? Kenapa, pernah nggak kita berpikir dari semua tanah di seluruh bumi, hanya satu tanah suci, ya? Pernah nggak kita Holy Land Tour ke Jakarta? Enggak. Pernah nggak kita Holy Land Tour, mari kita akan mengadakan Holy Land Tour ke Bandung? Enggak kan? Kalau kita bicara Holy Land Tour, pasti kemana? Jerusalem. Selalu. Why? Ada apa dengan Jerusalem itu? Banyak orang yang miss sesuatu yang sangat penting, padahal dia mengerti konsep ini. Ya. Ada satu konsep yang penting di sini yang setiap hari di dalam kehidupan sehari-hari dia ngerti. Tapi udah dipakai. Tapi giliran mengaplikasikan kepada Alkitab, kepada Tuhan, dia sama sekali blank, gitu kan? Apa artinya? Gini, saya mau kasih perbandingan ya. Di seluruh Indonesia dan bahkan di seluruh dunia ini pasti ada tempat-tempat keramat, yaitu gunung-gunung keramat, benar nggak? Ya. Ada banyak ya kan. Coba sebutkan satu gunung yang tidak keramat di Indonesia. Kayaknya banyak banget yang keramat ya kan. Mungkin hampir semua kali ya. Ya nggak kok? Pasti ada penunggunya lah itu. Ya, semuanya mereka. Iya betul. Ada mistik-mistik. Ada mistik-mistiknya. Ada mistik-mistik yang cuman oke lah cerita doang. Ada mistik-mistik yang memang sepertinya iya gitu kan. Beberapa hari yang lalu saya nonton di YouTube rekaman dari liputan Insight milik Metro TV. Dia bicara tentang satu gunung yang namanya Gunung Kemukus di Sragen di Jawa Tengah. Itu Sragen, ya deh. Oke, Sragen. Di Sragen ya saudara-saudara. Di tempat Gunung Kemukus ini ceritanya, ini menurut Metro TV ya, itu tempat di mana semua orang datang dan mencari pesugihan. Dan mencari itu tempat yang keramat sekali sehingga kalau mau datang ke sana orang mengharapkan dapat pesugihan, dapat ilmu, dapat entah apa gitu. Dan ini bukan cuma satu-satunya gunung, saya yakin ada banyak sekali gunung-gunung yang seperti ini, ya kan? Kadang-kadang gunung ini ya, kita percaya nggak percaya, ada loh orang-orang yang jadi pintar gara-gara cari ilmu di gunung-gunung itu, benar nggak? Ya. Percaya nggak percaya, ya kan? Percaya Banyak orang yang punya ilmu hitam yang canggih banget, dan mereka cari ilmunya di mana? Di gunung gitu. Dan kalau coba kita bakar itu gunung, kira-kira kekuatan kuasa gelapnya itu akan hilang nggak? Kita nggak pernah bakar sih, jadi nggak tahu. Nggak tahu juga ya, belum pernah dibuktikan. Ya, tapi saya pikir gini loh, nggak akan pernah hilang. Karena apa? Di gunung itu udah ada sesuatu yang gelap di sana. Udah ada yang menunggunya, istilahnya udah ada yang menunggunya dalam tanda petik, ya kan? Sudah ada yang duduk di tempat itu. Udah dipatok sama satu roh, satu kuasa tertentu, ya kan? Dan semakin kita datang untuk menyembah itu kuasa, semakin kuatlah dia di sana, ya kan? Dan tapi gini, iblis nggak bisa menciptakan satu sistem, ya kan? Kalau iblis punya cara, dia pasti mencontek atau mengcopy dari tempat lain. Dari mana ya? Dari Tuhan pasti, ya kan? Kenapa dia cuma bisa menjiplak? Si iblis ini dia punya cara untuk dia mematok satu gunung dan dia bertahta di dalam gunung itu. Kenapa? Karena dia ngelihat Tuhan
yang juga menciptakan dia sebenarnya melakukan hal yang sama. Di mana? Di mana coba? Di Yerusalem, Di Hamakom. di Hamakom. Ya. Artinya waktu Yakub bilang, wah tempat ini dahsyat ya. Ini adalah tempat di mana Tuhan tinggal. Tempat itu bukan cuma sekedar di mana Tuhan tinggal. Tuhan adalah tempat itu. Ngerti nggak maksudnya? Ini agak sulit dimengerti karena di dalam bahasa Ibrani, kita kenal banyak sekali nama Tuhan. Ada Adonai Sevaot, ada Adonai El Elyon, ada Adonai El Shaddai, atau apalah, ya kan? Tapi ada satu nama yang dikenal di dalam Ibrani yang disebut juga Adonai Hamakom. Tuhan, kalau di dalam bahasa Indonesia nggak bisa diterjemahkan. Tuhan Sang tempat. sang tempat, ya gitu loh. Iya. Sulit. Karena nggak nyambung ya, satu benda yang Yang satu satu, orang. tapi dalam bahasa, dalam puji-pujian misalnya ya, maaf ya, saya dalam puji-pujian ada kata-kata seperti you are my refuge, ya kan? You are my hiding place. How can he be a hiding place? Bagaimana mungkin ada seseorang dalam tanda kutip menjadi hiding place, tempat bersembunyi ya? Ya. Jadi, tapi ternyata Tuhan itu kadang-kadang menjadi tempat bersembunyi kita, tempat berlindungan, ya kan? Kita selalu bilang Tuhan adalah tempat perlindungan. Bagaimana Tuhan? Memang Tuhan itu rumah. Iya betul. Ya kan? Ya. Jadi ada satu konsep di dalam Ibrani yang mengatakan bahwa Adonai Hamakom, Tuhan sang tempat itu. Yerusalem atau Hamakom adalah tempat di mana Tuhan itu bukan cuma tinggal, tapi dialah tempat itu. Ya. Ngerti nggak? Nah, ada satu hal yang sangat penting gini. Yerusalem itu nggak cuma sekedar tempat yang penting. Itu adalah tempat di mana kalau kita bakar itu tempat, Tuhannya tuh nggak hilang. Ya. Ngerti nggak? Unsur Tuhannya itu udah segitu meresapnya sampai seluruh partikel udara, seluruh partikel pasir yang paling kecil sekalipun, itu ada Tuhannya. He is there, gitu. Nggak bisa lagi diutak-atik. Sama seperti kita nggak bisa datang ke Gunung Kidul, misalnya kita bakar terus kita harap itu roh-rohnya udah pada hilang. Nggak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah kita hindari itu gunung. Ya kan? Nah, di mana ada hadirat Tuhan, di situ orang dan harta mengalir. Betul nggak? Ini ada konsep yang sangat penting. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ orang dan harta mengalir. Dan itulah yang terjadi sekarang. Ya kan? Dari seluruh dunia, semua orang sepakat. Holy Land adalah Yerusalem. Ya, Israel. Jadi ketika mereka itu mau berziarah, mereka berziarah ke mana? Israel, Yerusalem. Gitu. Dan bahkan Yerusalem lah adalah tempat yang paling diperebutkan oleh banyak agama. Ya, Betul. semua orang rebutan gitu, pengen memiliki Yerusalem. Semua orang, semua agama dunia berebutan gitu, main gontok-gontokan ya kan, berantem Yahudi dengan Muslim dan Kristen dengan apa, semua orang pengen memiliki Yerusalem. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Tuhan ada di situ. Secara sadar nggak sadar, percaya nggak percaya, mereka itu roh itu mereka tahu, roh di dalam roh mereka tahu bahwa Tuhan ada di situ. Itu sesuatu yang sangat dahsyat. Nah, bahkan di dalam Yeremia 3 ayat 17 dikatakan seperti ini. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut takhta Tuhan. Dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan. Kemana? Ke Yerusalem. Dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Ini satu konsep yang seharusnya dimengerti bahwa Yerusalem itu nggak cuma sekedar tempat. Itu takhta Tuhan. Dan mengapa kalau orang datang ke situ, mereka tidak akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Kenapa coba? Kalau kita masuk ke istana, kita masuk ke ruang tahta, sikap hati kita, sikap berdiri kita berubah nggak? Berubah. Ya kan? Waktu Orang kita normal berubah ya. pasti kita nggak mungkin di hadapan tahta raja, tahu-tahu kita buka celana terus berak di depan, nggak mungkin kan? Mungkin nggak? Jorok. Nggak mungkin kan? Artinya saya mau kasar seperti ini kan, mau kasih tahu bahwa tidak mungkin lah orang mau datang di hadapan tahta dan buka celana dan menganggap bahwa itu toilet, gitu. Ya kan? Itu kan kurang ajar, ya kan? Begitu kita masuk ke tahta, begitu kita masuk ke Yerusalem, seharusnya ada protokol yang harus diikuti. Setuju nggak? Mereka yang tinggal di Yerusalem, mereka yang tinggal di tanah Israel, mereka seharusnya punya mengerti dan taati protokol raja, protokol istana itu.
Benar nggak? Karena Yeremia 3 ayat 17 mengatakan pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan. Artinya hati-hati waktu lu masuk ke situ. Ya. Nah, apa protokolnya? Ayo, apa protokolnya? Apa yo? Protokolnya apa lagi? Kita bicara Yerusalem, kita bicara orang Israel. Jadi protokolnya apa, saudara? Hukum Taurat. Taurat itu ketika orang masuk ke tempat itu, gini, saya mau kasih tahu. Ketika Tuhan memberikan tanah itu, Hamakom, kepada Abraham, apa alasan Tuhan untuk memberikannya? Nggak ada yang memahami, nggak ada yang nggak ada yang menyadari hal ini sebenarnya. Tapi ada satu ayat di Kejadian 17 kali ya, lupa ya. Saya lupa di mana, Kejadian 17 yang mengatakan begini. Dia ini tahu, Tuhan ini memilih Abraham karena dia mengenal Abraham. Hashem memilih Abraham. Saya nggak ingat tepatnya di mana ya. Tuhan bilang ini, Tuhan, aku memilih Abraham karena aku mengenal dia. Karena mengenalnya dalam hal apa? Bahwa dia ini Abraham ini ya akan mengajarkan anak-anaknya semua perintah-perintahku. Ya kan? Kita kalau di buku volume 7 yang saya tulis itu dikatakan bahwa saya tulis bahwa Abraham itu punya yeshiva. Yeshiva itu sekolah ya, kayak sekolah agama seperti itu. Dan yang diajarkan adalah semua perintah-perintah Tuhan yang ketika itu belum ditulis menjadi Taurat. Taurat itu cuman bentuk tertulisnya. Tapi itu sudah diajarkan secara mulut ke mulut. Makanya secara turun-temurun. Dan Abraham ketika itu bukan hanya mengajarkan anak-anaknya, karena dia waktu itu nggak punya anak. Yang diajarkan adalah bangsa-bangsa. Orang-orang kemahnya. Iya betul, orang-orang yang ada di kemahnya. Ketika Tuhan melihat bahwa Abraham punya hati yang seperti itu, yang mau mengajarkan Torahnya, mau mengajarkan protokol Tuhan, protokol istana, dia bilang, aku memilih Abraham. Dan oleh karena aku memilih Abraham, aku memberikan tanah itu kepada orang ini. Kenapa? Karena dia tahu ketika Abraham masuk ke tanah itu, ketika Abraham diizinkan untuk tinggal di tahta Tuhan, di Hamakom, dia pasti akan mengajarkan protokol. Tidak mungkin ada salah satu anak yang duduk tinggal di Yerusalem, di tahta Tuhan, dan menganggap itu toilet. Ya kan? Saya mau kasih tahu, ketika orang Israel akhirnya tinggal di sana dan berdosa, meninggalkan Taurat, meninggalkan protokol, bahkan meninggalkan Tuhan, berselingkuh dengan dewa-dewa lain. Apa yang terjadi pada Israel? Kacau balau. Diserahkan, dia dicabut dari tanah itu dan dibuang. Kenapa? Kurang ajar, kamu mencemari negeri ini. Dia bilang gitu. Tuhan selalu mengatakan, engkau mencemari, engkau mengotori negeriku. Kenapa? Tuhan itu melihat Yerusalem sebagai tahtanya. Tuhan itu melihat Hamakom ini begitu kudus, kakiku ini ada di tahta ini. Ketika kamu masuk ke sini, harusnya kamu itu hidup sesuai protokol. Ketika mereka akhirnya menganggap tempat ini adalah tempat kamar mandi, keluar. Ya dong? Ya. Semua raja yang waras pasti akan seperti itu. Dia duduk di tahta, dia ngeliat ada orang masuk ke dalam Hamakom, di depan tahta, lalu buka celana dan mau BAB gitu ya. Pasti apa yang dilakukan? Keluar. Usir. Seperti itu. Dan itu pentingnya kenapa protokol Torah itu ditepati di tempat itu. Kenapa banyak bangsa yang mencoba sebelum Israel menjadi negara? Kenapa banyak bangsa yang mencoba menduduki tempat itu selalu mental? Selama 1800 tahun nggak ada bangsa yang bertahan lama. Tapi ketika Israel masuk, tiba-tiba tempat itu, tanah itu yang tadinya gersang, yang tadinya nggak bisa ditanami, tiba-tiba sekarang penuh dengan tanaman, semua berkembang, flourished gitu kan? Why? Karena mereka tahu, mereka melakukan Taurat, protokol. Mereka melakukan protokol, mereka menjalani protokol, mereka mentaati protokol yang seharusnya dilakukan di hadapan raja. Sekarang saya mau bertanya, kalau Gunung Kidul atau gunung yang keramat itu ya, saya beli misalnya, saya orang kaya nih, pemilik properti, terus saya bagi-bagi terus bikin kafling gitu untuk gunung itu dibikin kafling terus bikin resort mahal, habis itu dijual. Kira-kira roh yang tinggal di situ reaksinya kayak apa ya? Oh nggak tahu. Kenapa? Marah kali ya.
Setuju nggak? Ya, entah bereaksinya bagaimana. Kenapa orang Indonesia nggak ada yang berani mengambil Gunung Kidul? Oke lah, misalnya Karena nggak ada yang pernah berani, jadi nggak pernah tahu Nah, apa akibatnya. orang Indonesia punya respect yang appropriate ya, yang cocok untuk hal ini. Mereka tahu bisnis itu nggak mungkin datang masuk ke tempat-tempat keramat seperti itu dan ngambil, nah akhirnya bikin ngapain gitu. Dia tahu bahwa ini tempat yang keramat. Oke. Tapi kalau misalnya ada seorang yang gila, misalnya dari New York yang nggak tahu apa-apa itu, dia datang, dia membeli itu tempat, bagi-bagi jadi kafling, kira-kira jadi apa? Kalau itu terjadi pada Hamakom, Tuhan reaksinya seperti apa? Marah nggak dia? Dia marah sekali. Karena di dalam Yoel 3 ayat 2, Tuhan bilang gini, aku akan mengumpulkan segala bangsa, aku akan berperkara dengan mereka, oleh karena mereka bukan hanya mencerai-beraikan Israel ke antara bangsa-bangsa, tapi dia juga membagi-bagi tanahku. Nah, lo. Ini dia tidak bilang Siapa tuh yang bahwa berbagi? tempat itu adalah tanah Israel. Nah, Ya. dia bilang tanahku. Yoel 3 ayat 2 bilang, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan aku akan berperkara dengan mereka karena mereka membagi-bagi tanahku. Kenapa ini penting? Ini ada satu hukum di dalam alam roh yang banyak yang orang nggak ngerti. Mereka ngerti kalau diaplikasikan kepada roh-roh di Gunung Keramat. Tapi ketika mereka mengaplikasikannya kepada roh yang ada di Hamakom atau Tuhan yang ada di Hamakom, mereka nggak ngerti. Ngerti ya maksudnya? Ya. Kalau Gunung Keramat kita bagi-bagi tanahnya, kita jual, yang satu ke New York, yang satu kemana, kita jual. Roh yang ada di situ saya yakin pasti marah. Pasti dia bikin apa kayak gitu ya, bikin menghantuinya, menghantuinya dengan apa kayak tiba-tiba ada apa sih namanya, ada cerita-cerita berhantu. Nah, ada yang mati lah, ada yang inilah, pasti ada banyak cerita seru berhantu di situ, ya, pasti banyak. Sama dengan Hamakom, tempat itu adalah tempatnya Tuhan. Tempat itu bukan hanya di mana Tuhan tinggal, tempat itu adalah Tuhan, gitu ya. Maksudnya Tuhan itu adalah di tempat itu, gitu loh. Itu milik Tuhan, itu lebih dalam daripada milik, sulit dibicarakan dalam bahasa Indonesia. Tempat itu adalah Hamakom, Adonai Hamakom, He is Adonai Hamakom, ya kan? Akhirnya apa ya? Akhirnya sebenarnya kalau kita berpikir-pikir, kalau kita mau supaya tanah ini, seluruh bumi ini dipenuhi oleh Tuhan, kita mau supaya Tuhan bertahta di negeri ini. Kita sering kan mendengar banyak pendoa-pendoa syafan yang berdoa, Tuhan biarlah Engkau menjadi raja atas negeri ini, gitu kan? Ya. Gimana caranya? Ngerti nggak maksudnya? Negeri itu harus laksanakan protokol yang sama. Iya, nggak mungkin Tuhan mau datang menjadi raja atas negeri ini kalau penduduknya aja nggak mau melakukan protokol yang berlaku harusnya, ya kan? Itu masalahnya. Kita selalu berdoa, jadilah jadilah raja atas negeri ini, engkaulah raja. Tapi kita sendiri juga menolak protokol. Nggak akan mau tuh. Ya, protokolnya Torah. Ya. Taunya ntar nanya lagi siapa. Ya, kita bicara protokol dalam konteks Israel dan konteks Yahudi, gitu. Ya. Itu protokolnya. Karena sama seperti Israel zaman kisah-kisah raja-raja, ketika mereka berhenti melakukan protokol, mereka Terserak. diserahkan, mereka dicabut dari tanah itu dan dibuang. Dia bilang, kamu nggak layak, kamu mengotori tanahku ini, kamu mengotori Hamakom, kamu mengotori tahta ini, kamu anggap kayak toilet, keluar kau, ya kan? Dan kalau bangsa-bangsa lain di mana Tuhan sebenarnya belum tinggal, artinya tidak seperti Hamakom sekarang di Yerusalem, mereka mau supaya Tuhan menjadi raja di tempat itu, ada satu hal yang harus dipenuhi dulu, gitu. Mengapa Mesias nggak datang-datang? Karena itu. Belum siap. Di mana Tuhan mau datang gitu? Di mana kakinya itu dipijakkan gitu? Protokol kagak ada yang jalan gitu. Sedangkan kalau ada pembesar datang ke suatu tempat tertentu pasti sudah didahului oleh dibersihkan apa segala macam. Kalau sudah steril, seperti mereka bilang, selalu bilang steril, ya baru mereka bisa datang. Ya betul. Semua raja pembesar itu, raja ya presiden atau apa, dia kirim dulu kan orang-orangnya kan? Dia kirim dibersihin dulu. Semua harus sesuai protokol gitu. Jalan ini dikosongin sama sekali sesuai dengan protokol baru raja itu datang. Tapi kalau nggak ada pendahulunya, nggak ada orang yang kasih jalan, nggak ada yang mengajarkan rakyatnya untuk protokol seperti apa, nggak mungkin datang. Betul. Ya kan? Di mana nih mau taruh kakinya? Orang semuanya toilet. Tahta gue di mana tempatnya? Ya. Toilet semua gitu. Episode kali ini membahas 2 peraturan rumah tangga Tuhan ya, atau salah satu
protokol yang berurusan dengan tanah. Ya kan? Salah dua. Ya, ada dua ya, ada dua. Yang pertama itu nanti akan dibahas oleh Abigail, yaitu mengenai tanah Syabat ya, tahun Syabat bagi tanah. Dan yang satu lagi bicara tentang sunat pohon atau tahun baru pohon. Ya. Tapi sebentar lagi kita akan break dulu ya. Ya, kita break lagu dulu ya. Judulnya Shema Koli oleh Erez Yehiel. Ya. Shema Koli Asher yishma b'golah Shema Koli Asher nishma b'golah Hamagabel tefillah Shema Koli Asher yishma b'golah Hamagabel tefillah بلي حاجة مجادنا واني في العاش وعن راليلا Shema Koli Asher nishma b'golah Hamagabel hatefillah Shema Koli Asher nishma b'golah Hamagabel hatefillah
goli Asal isma bagolo Ya, kembali bersama Radio Talk Show Etskaim bersama dengan saya Abigail, Pak Yohanes dan juga Elisheva. Nah, kita tadi membahas tentang Hamakom ya, tapi sebelumnya untuk sobat prestasi yang dikenan Tuhan yang baru bergabung bersama kami, yang ingin berinteraksi bersama kami, boleh melayangkan SMS-nya ke 0812 88 0-nya 3 kali, 7-nya 3 kali, atau di 0857 80 1000 7-nya 3 kali. Format SMS-nya nama, spasi usia, spasi lokasi, spasi isi SMS. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita mau mengingatkan kembali kepada sobat prestasi yang ingin bergabung bersama dengan B'nai Eretz Study Tour. Kita sudah membuka pendaftaran untuk gelombang kedua yang diberangkatkan pada hari Kamis 26 Juni 2014 dan kembali ke Soekarno-Hatta hari Senin tanggal 7 Juli 2014. Pendaftaran ini dapat dilaksanakan melalui Ahalan Tours and Travel dengan menyebutkan grup B'nai Eretz di Gedung Berlima House, Jalan Lebak Bulus PDK nomor 5, Jakarta 12440. Teleponnya 56193777 atau 7500431 dengan HP di 0812 943697777 atau di PIN BB 27 Bravo 505 Eko 2. Informasi lebih lanjut bisa dilihat di website kami www.besttour.org. Besttour, bestnya T-nya satu saja, BESTOUR.org. Ya, kita kembali ke topik tadi ya, dibahas tentang Hamakom. Salah satu Hamakom dan tentang protokol-protokol yang harus ditaati pada saat berada di Hamakom ya. Yang berhubungan dengan tanah yang berhubungan dengan tanah. Kali ini yang dua hal yang akan dibahas, salah satunya oleh saya sendiri, yaitu syabat untuk tanah. Nah, syabat untuk tanah ini diambil dari Imamat 25 ayat 1 sampai dengan 7 dan kebetulan merupakan bagian awal dari porsi Torah yang dibaca di minggu di mana saya lahir. Inti dari bagian atau porsi Torah ini adalah bahwa Tuhan itu memerintahkan bangsa Israel untuk mengadakan syabat bagi tanah yang dijanjikannya. Syabat bagi tanah ini harus dilakukan setiap tahun ke-7, dimulai sejak mereka menginjakkan kaki. Jadi waktu mereka tiba, itu sudah harus dibuat syabat untuk tanah tersebut. Kenapa? Karena sebelum mereka sampai itu belum pernah diadakan syabat. Ini pertama kalinya mereka melangkahkan kaki di situ. Jadi bangsa-bangsa itu belum pernah disyabatin. Belum pernah dong, belum pernah sama sekali. Karena mereka tidak kenal syabat. Nah, yang mengenal syabat itu kan bangsa Israel. Pada waktu dia memasuki tanah si Hamakom ini haruslah mengikuti protokol, yaitu protokol Tuhan yang diperkenalkan di Imamat 25 ini. Harus dilakukan syabat di tahun ke-7. Nah, pertama sebelum dihitung mulai hari pertama dari tahun pertama, itu diadakan syabat dulu untuk membersihkan dari semua yang belum pernah tanah yang belum pernah disyabatkan ibaratnya. Istilahnya ya. Nah, kalau dipikir-pikir kenapa harus ada tahun syabat ya? Kita kan syabat setiap hari ke-7 ya. Setiap minggu gitu ya kita syabat. Tapi kenapa tanah itu diadakan syabat selama 1 tahun? Tapi sebelumnya selama 1 tahun itu waktu disyabatin apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada tanah itu? Nah, tanah itu tidak boleh digarap. Artinya tidak boleh digarap, tidak boleh diusahakan gitu ya. Di Imamat 25 bisa dibaca ya, bisa dibaca lebih lanjut. Tidak boleh ditaburi, tidak boleh apa sih itu namanya kalau misalnya kita bukan kan pertama kan diolah ditaburi kan terus waktu dia sudah mulai tumbuh kan kita potong-potong tuh apa sih itu namanya di grooming lah kalau
bahasa kerennya Di saya nggak tahu pruning, bahasa ya. Indonesia apa sih? Apa kok? Saya bukan petani soalnya sih, ya bukan pekebun juga, ya tapi pokoknya dirapihkan gitu ya, seperti kalau contoh ya buat anggur saya tahu kalau misalnya ada ranting-ranting yang tampaknya tidak berbuah atau apa itu kan dipotong ya, dipotong supaya nggak buang makanan yang dia ambil dari tanah untuk tumbuh ke. Artinya tahun Syabat itu hal-hal seperti itu tidak boleh. Tidak boleh dituai bahkan dari mulai nabur, merawat maupun menuainya gitu ya. Nah, kenapa tuh? Karena nggak ada yang ditabur, mah nggak ada yang dituai. Tapi kalau udah pohon-pohon yang sudah tumbuh di situ dan berbuah, itu harus buahnya dibiarkan membusuk atau jatuh di tanah dan nggak boleh diambil ya kan? Nggak boleh dituai gitu istilahnya. Iya kan? betul. Kita itu yang disebut dengan tahun Syabat. Iya betul. Jadi misalnya gini, tanah nggak boleh Kan digemburin. mau nggak mau kan pada misalnya tahun ke-6 ya, tahun ke-6 kan masih dikerjakan kan tanahnya. Nah, di hari terakhir dari tahun ke-6 itu kan mungkin masih ada buah-buah gitu ya, yang tidak semuanya tertuai atau apa segala macam. Kemudian di tahun ke-7 hari pertamanya pun berarti masih ada sisa-sisa. Nah itu nggak boleh dituai, biar aja itu jatuh ke tanah apa segala macam. Nah itu yang Tuhan bilang ya, nanti kan kita sampai ke sana ya. Ya pertama pertanyaannya dulu ya, kenapa coba Syabat itu tanah itu mengalami Syabat selama 1 tahun penuh? Ya. Nah, kita pikir-pikir ya, 1 tahun Ibrani itu kan 354 hari ya. Ya. Nah, di dalam 1 tahun Ibrani itu ada 50 minggu ya, 50 kali Syabat. Oke. Ya enggak? Nah, coba dikalikan 6. 50 kali 6 300. Nah, pinter. Lulus dulu ya. Kemudian hari raya berdasarkan Torah, di mana diperintahkan oleh Tuhan tidak boleh melakukan pekerjaan. Itu pun Syabat ya. Itu pun dikatakan sebagai Syabat, walaupun bukan Syabat dalam arti Mingguan. hari Syabat, tapi Yom Tov gitu. Hari di mana tidak boleh dilakukan pekerjaan sebagaimana pada hari Syabat. Itu ada 7 kan ya, ada 7 hari festival berdasarkan Torah. Tapi ada 2 hari raya atau ada 2 festival, Pesach dan Sukkot, di mana yang dihitung sebagai hari Syabat yang tidak boleh dilakukan pekerjaan itu ada 2 hari, yaitu hari pertama dan terakhir. Artinya dalam 1 tahun ada total 9 hari di mana tidak boleh bekerja, ya enggak? Nah 9 kali 6 berapa? 54. Nah, tadi 300 tambah 54 berapa? 354. Pinter ya. Nah, 354 hari itu apa? Itu persis 1 tahun Ibrani. Ya, nah, kenapa itu dikumpulkan jadi 1 tahun khusus? Karena pada waktu kita melakukan Syabat setiap minggu, manusia tanah kan nih ya, sudah kita manusia ya. Tanah kan sudah dikerjakan selama 6 hari. Masa dia nggak berbuah? Masa dia nggak mau nggak mau dia tetap kerja? Dia tetap kerja. Dan hari pertama dari minggu setelah Syabat itu langsung dituai kan. Betul. Jadi dia tidak pernah istirahat secara total, gitu kan. Sehingga ketika kita melakukan tahun Syabat ini, kita mengizinkan tanah untuk ibaratnya catch up. Apa sih? Ya mengumpulkan ya. Jadi dia tuh nabung gitu. Syabatnya tuh ditabung sampai ke tahun ditumpuk jadi tahun ke-7. Nah, seperti itu. Nah, tapi sebenarnya Syabat untuk tanah bukan hanya bertujuan untuk mengistirahatkan tanah saja gitu kan. Itu kan sama aja mengistirahatkan tanah dan menguduskannya ya enggak sih? Tapi juga bermanfaat untuk manusia itu sendiri. Kenapa coba? Latihan iman. Ya. Betul. Selama tahun ini kan tidak boleh digarap. Kalaupun menghasilkan sesuatu tidak boleh dituai dan diperjualbelikan. Terus makan dari mana gitu? Begitu. Harus dibuat makanan untuk setiap orang, baik pemilik tanah itu sendiri, pelayan mereka, pegawai mereka, tetangga-tetangga, ternak maupun binatang liar. Jadi itu kayaknya open house. Siapa aja boleh ambil. Itu udah nggak lagi tanah si pemilik pada tahun ke-7 itu. Nah, artinya si pemilik tanah itu kan nggak bisa mengandalkan tanah itu sebagai sumber nafkah dong. Semua orang boleh ngambil, ibaratnya ya ini bebas untuk semuanya gitu kan. Terus si pemilik makan apa dong? Ya kan?
Berarti si pemilik tuh harus sepenuhnya bergantung pada Tuhan, ya nggak sih? Betul. Dalam hal pemenuhan kebutuhannya sepanjang tahun itu loh. Iya. 1 tahun loh. Ya, Bisa jadi nggak? sport Nggak kerja jantungnya nggak cuma sehari 2 hari, tapi setahun Betul, itu setahun penuh. benar-benar bergantung pada Iya. Tuhan dan latihan imannya Betul. itu ya. Kalaupun dia misalnya bisa, ada buah jatuh, saya ambil makan boleh ya kan, boleh dong. Katanya kalau misalnya ada gitu ya, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Tapi untuk kita makan boleh. Tapi kan karena semua orang juga boleh makan, belum tentu kita kebagian selama 1 tahun gitu kan. Dan kita nggak boleh ngambil dari tanah kita sendiri. Oh boleh. Oh boleh. Boleh. Kita dan seisi rumah kita termasuk pembantu dan segala Tapi itu macam. milik, Maupun tetangga-tetangga. Tapi ya begitulah. Kalau terbuka untuk semuanya kita hampir bisa dipastikan nggak kebagian gitu ya. Nah terus si pemilik sendiri itu dalam Imamat 25 ayat 20 itu dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan berkat dalam bentuk hasil tanah di tahun ke-6. Dia bilang gini, hasil tanah di tahun ke-6 akan sedemikian rupa banyaknya sehingga akan tahan untuk memenuhi kebutuhan selama 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Nggak tahu. Pertama kan tahun ke-6 itu sendiri ya, waktu diolah, kemudian dituai dan segala macam. Tahun ke-6 kan itu berlaku kan, itu butuh juga. Kemudian tahun ke-7 yang adalah tahun Syabat, ya. di situ akan dimasukkan di situ juga akan disediakan gitu. Lalu juga tahun ke-8. Atau tahun pertama sesudah Syabat, ya. Karena sesudah tahun Syabat itu kan butuh waktu sebelum tanah itu menghasilkan kan, Ya, kan dia betul. mulai dari nol lagi dia tanam lagi kan nggak mungkin langsung dituai, dia nggak bisa makan. Wih, dahsyat banget ya. Artinya bukan cuma 1 tahun itu juga doang gitu. Jadi tahun ke-6 itu diharapkan bahwa hasilnya bukan cuma 3 double kali lipat. portion loh. Bukan cuma double Iya. portion, kita sering dengar double portion ya, hari ke-6 tuh double portion. Tapi ternyata nggak cuma double portion, tapi triple. Soalnya portion. untuk tahun berikutnya sesudah Syabat pun, sesudah Disediakan. tahun Syabat pun sudah disediakan, sudah dipikirkan oleh itu Tuhan dahsyat gitu. Seperti itu dahsyat sekali kan. Dan itu benar-benar memacu jantung ya. Itu bagus buat olahraga, Oke. kardio. Kita sebentar lagi akan mendengarkan Pak Yo dengan tahun Ya. barunya. Abigail masih ada? Masih ada Oke. sedikit saja. Oke. Yaitu manfaat kedua selain sport jantung itu adalah pada saat kita membuka tanah kita untuk siapa aja boleh makan silakan, itu menghasilkan apa ya? Apa ya? Kesatuan. Ya Oh nggak? gitu ya, Ya betul. betul. Di itu antara memupuk, merekanya itu ya. memupuk kebersamaan loh, dan antar tetangga gitu. Silakan, ayo makan yuk, ini sama-sama dan seterusnya. Ya, betul, Ya betul. seperti itu. Jadi ya banyak gitu ya. Dari bukan sekedar legalitas atau apa gitu, bahwa ini harus begini karena Tuhan bilang begitu, udah selesai titik. Dan ini Tapi itu jauh lebih dalam dan ini daripada protokol itu. Hamakom ini ajaib sekali ya. Tuhan Iya. tuh memberikan hukumnya itu bukan cuma sekedar iseng aja, tapi Enggak. demi tanah, demi diri manusia, sendiri, betul. demi Dan iman demi dan demi bangsa. dalam arti kesatuan bangsa itu. Iya. Jadi mereka yang tinggal di Hamakom itu tiga-tiganya dipupuk seperti itu. Iya, betul. Tanahnya istirahat, Iya. dirinya sendiri dipupuk imannya, Iya. dan kebersamaannya pun dipupuk. Iya, betul. Dahsyat ya. Iya. Itu protokolnya gitu. Iya. Kita akan mendengarkan Pak Yo sebentar lagi, tapi saya mau tambahkan tahun 5775. Sekarang ini kan tahun Ibrani 5774 kan, Ayin Dalet. Tahun depan setelah Rosh Hashanah ini adalah tahun Syabat. Ya kan? Seharusnya seluruh bumi tanahnya itu istirahat gitu. Tapi Kalau mau Tuhan menjadi raja di atas negaranya betul, ya. Betul. Kalau kita mau supaya Tuhan jadi raja di atas negaranya, di atas negara ini, seharusnya seluruh tanah negara itu dibiarkan Syabat. Tapi kita nggak tahu petani-petani pada berani nggak, kita sendiri berani nggak melakukan hal ini gitu kan. Tapi terlepas dari itu, saya mau kasih tahu banyak sekali nubuatan yang mengatakan seperti ini. Ketika bumi tidak membiarkan tanahnya untuk Syabat, ini tanah nih akan sangat marah dalam tanda petik, ya kan? Ya. Kalau tubuh kita kerja keras habis-habisan dan nggak ada istirahatnya, Ya, apa yang lama-lama terjadi? drop. Lama-lama drop, ya kan? Sakit. Sama seperti itu, bumi pun akan seperti itu, gitu lah. Dan kita akan lihat nanti ya, ada salah satu nubuat yang mengatakan di Ortodoks Yahudi mengatakan bahwa pada saat 5775 banyak orang yang tidak mentaati Sabbatical year ini, yang terjadi adalah bencana-bencana. Dan terutama yang berhubungan dengan tanah. Gitu. Saya nggak tahu apa earthquake atau apa. Saya nggak tahu yang selain dari earthquake. Gagal panen juga bisa. Gagal loh. panen atau apa. Entah pada tahun itu atau entah pada tahun yang berikutnya. Tapi itu karena apa? Karena kita tidak membiarkan bumi ini untuk beristirahat. Gitu. Oke. Ayo Pak Yo. Ya, shalom sobat prestasi yang dikenal Shalom, Tuhan. shalom.
ada bagian di mana ini menjadi sangat penting ya dari pengajaran Hamakom ya, yaitu ternyata bangsa Israel sebagai bangsa pilihan itu memiliki tahun baru bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk pohon dan hewan. Gitu ya. Ya, betul. Dan saat ini kita mau bahas tentang tahun baru untuk pepohonan. Kapan itu? Yaitu pada Syat Tu B'Shvat ya. Shvat adalah bulan Ibrani, Tu B'Shvat itu berarti 15 Shvat. Ya. Tu B'Shvat dari tet dan huruf Faf ya, 9 plus 6 ya, sama dengan 15. Jadi tahun baru untuk pepohonan bagi bangsa Israel itu diadakan pada tanggal 15 Shvat. Jadi sobat prestasi, bangsa Israel mengenal 4 tahun baru. Mungkin bangsa Indonesia nggak tahu ya, tapi bangsa Israel merayakan 4 tahun baru ya. Yang pertama adalah 1 Nisan, ya itu pada saat Pesak ya. Tahun baru itu ditetapkan untuk menghitung pemerintahan raja-raja Israel dan 3 hari raya. Lalu tahun baru yang kedua adalah 1 Elul, yaitu untuk menghitung perpuluhan hewan ya. Terutama pada saat bait suci masih berdiri. Lalu yang ketiga itu adalah tanggal 1 Tisri, seringkali dirayakan sebagai hari raya Rosh Hashanah atau Yom Teruah ya, hari raya Sangkakala. Dan yang keempat itu adalah Tu B'Shvat, yaitu tahun baru bagi pohon-pohonan. Nah, apa yang dilakukan oleh satu keluarga Yahudi atau Ibrani pada saat merayakan Tu B'Shvat? Mereka biasa mengadakan satu jamuan ya, mirip seperti Seder Pesak ya. Mungkin ada sobat prestasi yang pernah dengar ya tentang Seder Pesak, yaitu jamuan Paskah ya. Tapi orang-orang Yahudi ya, keluarga-keluarga Yahudi itu juga mengadakan jamuan pada saat merayakan Tu B'Shvat. Disebutnya dengan Seder Tu B'Shvat. Apa yang dilakukan di dalam jamuan itu? Yang pertama adalah minum 4 cawan anggur. Anggurnya yang berbeda warna. Jadi yang diminum ada 4 cawan. Dimulai dari anggur warna putih, lalu pink, merah muda ya atau pink, lalu merah tapi masih merah biasa ya, dan yang terakhir adalah merah tua. Yang kedua yang biasa dilakukan adalah mengajukan beberapa pertanyaan dan makan buah yang spesial untuk hari raya ini. Jadi kalau di firman Tuhan ya, tanah Israel ya itu menghasilkan 7 spesies buah ya. Itu sangat terkenal ya kalau 7 buah istimewa dari tanah Israel gitu ya. 7 buah yang sangat istimewa dari tanah Israel. Kalau sobat prestasi berangkat bersama kami ya di tur Holy Land, nanti kita bisa perkenalkan 7 buah itu apa gitu ya. Yang pertama gandum, barley atau jelai, anggur, buah ara, buah delima, buah zaitun dan buah korma. Nah, ketika kita merayakan Tu B'Shvat di dalam Seder Tu B'Shvat ya, jamuan Seder Pesak itu, Shvat itu kita makan buah-buah ini. Lalu yang keempat ya, setiap keluarga Yahudi pada saat merayakan Tu B'Shvat itu menanam pohon. Dan yang ketiga, yang kelima adalah bernyanyi dengan sukacita. Nah, Tu B'Shvat itu dirayakan tepat di tengah musim dingin, gitu ya. Jadi kalau tahun ini ya, Tu B'Shvat itu baru dirayakan tanggal 15 Januari kemarin ya. Hari Rabu kemarin ya. RF-nya ya, 15 Januari sore. Itu kalau di Israel masih musim dingin gitu ya. Nah, kenapa
merayakan tahun baru pohon-pohonan itu tepat masih dalam posisi musim dingin. Ada yang tahu nggak? Aku tahu. Iya. Boleh dibocorin nggak? Boleh. Boleh dibocorin? Boleh. Oh, soalnya waktu itu ya tanggal 15 Shevat itu atau 15 kebetulan 15 Januari itu apa ya namanya, getahnya pohon yang bisa diibaratkan darah manusia, darah kalau di manusia itu mulai mengalir lagi, jadi kehidupan sudah mulai gitu. Iya, betul. Iya. Itu salah satunya ya. Jadi tepat pada saat pertengahan di bulan Itu atau pertengahan musim dingin, betul. Ya, musim dingin itu getah di tanaman itu mulai mengalir ya. Lalu yang kedua di Israel juga kita tahu beberapa minggu yang lalu itu ada badai salju ya yang cukup dahsyat di Yerusalem, itu sampai ke Tiberias juga ya. Iya, betul. Itu salju yang sangat hebat gitu ya. Nah, biasanya pada saat Tu B'Shevat itu semua badai itu berhenti gitu ya, sudah nggak ada lagi. Lalu sudah mulai muncul tanda-tanda akan musim semi gitu ya. Ya. Jadi itu udah mulai ya. Nah, kalau di dalam tradisi kitab suci ya, itu dikatakan bahwa Bahtera Nuh ya. Bahtera Nuh itu mendarat pada saat di bulan Shevat. Yaitu diketahui dari ketika burung merpati ya itu kembali ke Bahtera dengan ranting zaitun di paruhnya. Di Kejadian 8 ayat 21. Nah, dengan merayakan Tu B'Shevat sebenarnya kita juga mengingat akan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan menghancurkan ciptaannya, yaitu bumi ini ya. Nah, itu kira-kira itu. Nah, Tu B'Shevat ini sangat penting ya, penting untuk dirayakan ya. Seharusnya kita juga di Indonesia juga harus merayakan tahun baru pohon-pohonan ini ya. Kemarin Kenapa? sudah diwakili. Karena di dalam Tu B'Shevat ya, sesungguhnya kita diajar oleh Tuhan bahwa bumi dengan segala isinya itu adalah milik Tuhan. Ya. Nah, kita manusia itu dipanggil untuk menjadi mitra atau rekan kerjanya Tuhan dalam melestarikan planet bumi ini dengan segala sumber dayanya. Jadi kalau kita ingat bahwa Tuhan menciptakan gandum, ya, lalu manusia mengolahnya menjadi sepotong roti yang lezat. Ya, Tuhan menciptakan ulat sutra, lalu manusia mengolahnya menjadi kain sutra yang indah. Melalui ini semua, seharusnya kita menyadari bahwa kita ini bukan diciptakan untuk sesuatu yang nganggur atau nggak berguna gitu ya. Manusia itu diciptakan menjadi mitranya Tuhan. Ini yang harus kita pahami bersama ya. Kita selalu ingat pentingnya merayakan Tu B'Shevat, berarti kita mengingat bahwa kita punya tanggung jawab untuk memelihara alam semesta ini. Ya, lalu di dalam jamuan Seder Tu B'Shevat ya, kenapa kita minum 4 cawan dengan anggur yang berbeda warna? Dimulai dari putih ya. Jadi yang pertama dimulai dengan minum anggur putih ya. Itu sebenarnya merupakan simbolis ya bahwa kita kalau di Indonesia sih nggak ada ya, cuma ada 2 musim, tapi di Israel itu ada 4 musim ya. Jadi wine putih itu bicara tentang musim dingin ya. Kemudian wine pink ya, merah muda itu bicara tentang masuk ke musim semi. Lalu merah itu artinya masuk ke musim panas. Dan merah tua ya, red wine itu bicara tentang musim gugur. Jadi ketika orang-orang Ibrani ya melakukan jamuan ini, sesungguhnya mereka mengingat juga bahwa mereka hidup ya di bumi ini dengan melewati banyak musim ya, 4 musim ini. Lalu yang selanjutnya adalah jamuan Tu B'Shevat ini ya, itu juga memakan 4 kelompok buah ya yang berbeda-beda.
bukan 4 sih sebenarnya, yang dimakan cuma 3 ya. Kenapa 3? Yang satu buah juga. Karena Lanjut. satu adalah buah roh. Jadi ketika orang Yahudi ya makan buah yang dikelompokkan berbeda-beda, ini sesungguhnya mengingat akan dunia ini ya, bahwa kita sesungguhnya manusia itu hidup di 4 dunia yang secara bersamaan. Nah, dunia apa aja gitu ya? Yang pertama dunia Asia atau action, perbuatan dunia fisik yang ada di dalam kehidupan kita. Lalu yang dunia yang kedua adalah dunia Yetzirah, yaitu dunia perasaan atau emosi. Lalu yang ketiga adalah dunia Briyah atau dunia pikiran ya, pikiran, pengetahuan ya. Dan yang keempat ada disebut Azilut atau dunia rohani ya, dunia roh. Nah, ketika orang Yahudi makan buah yang kulitnya keras gitu ya. Kalau bicara Asia atau dunia fisik ya, mereka memilih yang pertama adalah makan buah dengan kulit yang keras, yaitu seperti kelapa, lalu duren gitu ya, yang kulitnya keras gitu Israel ya. ada duren nggak? Mungkin nggak ada. Ada delima ya, kacang-kacangan gitu ya. Oh ya. Lalu buah yang kedua adalah buah yang bijinya keras tapi dagingnya empuk gitu ya. Contohnya apa? Alpukat gitu ya. Dan seterusnya. Zaitun juga ya. Atau kurma ya. Lalu buah yang ketiga adalah, ini bicara tentang dunia pikiran ya. Mereka makan buah yang, kalau pikiran itu sesuatu yang tidak terbatas ya. Jadi semuanya bisa dimakan. Buah yang semuanya bisa dimakan. Apa itu? Ara, anggur gitu ya. Jadi kulitnya, kulit juga bijinya juga bisa dimakan. Bijinya ditelan. Melalui jamuan makan buah-buahan itu ya, mereka mengingat akan dunia ini. Dan ada satu pelajaran yang menarik ya di dalam jamuan itu adalah mengenai buah anggur. Buah anggur ketika hasilnya tidak baik, itu dia nggak akan dikasih pupuk ya, tapi dia akan diambil, dicabut gitu ya, dipindahkan ke tempat yang lain, tanah yang lain, sampai menjadi baik hasilnya. Dan Tuhan melihat Israel sebagai buah anggur, pohon anggur. Ya, pohon anggur ya. Kalau tidak menghasilkan sesuatu yang baik, itu kan dicabut sampai menghasilkan buah yang baik, baru akan dikembalikan pada tanahnya. Ya, jadi ketika Israel itu berdosa dan jeleknya minta ampun, akhirnya dianggap tidak berbuah. Dianggap tidak berbuah, dicabut dari situ dan ditaruh di tempat lain. Disebar. Bukan untuk menghukum ternyata, tapi untuk supaya dia bisa menjadi lebih baik ya kan. Ada satu pertanyaan, Shalom, bagaimana dengan kota Betel? Mengapa tidak sedahsyat Yerusalem? Koko bisa? Iya, tadi sudah disebutkan ya, bahwa Yerusalem itu sesungguhnya adalah 2 kota, ya, 2 kota yang menjadi satu. Jadi Betel itu sesungguhnya adalah Yerusalem juga, Hamakom juga, gitu. Yang dimaksud dengan tidak sedahsyat ya tergantung persepsi orang. Masa waktu tergantung kepekaan masing-masing ini nggak dahsyatnya kenapa nih gitu. Apanya ukuran dahsyat itu dari mana ya? Mungkin waktu kita sebenarnya sudah habis ya, tapi sebelum pamit kita mau mengingatkan bahwa pendaftaran untuk gelombang kedua dari Bnei Eretz Study Tour sudah dibuka. Untuk rinciannya bisa dilihat langsung aja di website www.besttour.org, yaitu bestour.org. Nah, demikian talk show Etz Chaim kali ini. Untuk Etz Chaim talk show berikutnya akan diadakan Maret ya, karena bulan depan Februari kita berangkat untuk gelombang pertama Bnei Eretz ke Hamakom. Iya, kita akan berangkat ke Hamakom. Kita bukan cuma akan ngomong, tapi kita akan lihat. Oke, saya Abigail Wiratmaja mohon pamit bersama Pak Yohanes dan Elisheva dari Kehilat Brit Bracha. Sampai jumpa di talk show berikutnya.